Kejahilan yang sesungguhnya adalah ketika mereka menukar tauhid dengan syirik, menukar syariat yang suci dengan demokrasi liberal yang kotor, menukar wahyu Al-Quran dan sunnah dengan akal yang dangkal, dan menukar kecintaan mereka kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat dengan kebencian, hingga akhirnya mereka lebih mencintai kekufuran, kemunafikan, dan kaum kafir. Hal ini tepat sebagaimana digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh akan tiba kepada manusia tahun-tahun penuh tipu muslihat, tipu daya, di mana pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, sementara orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Di masa itulah para ruwaibilah angkat suara berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Saudaraku rahimakumullah, Alhamdulillah Alhamdulillah kita berjumpa kembali hari ini, hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Kita sudah berada di bulan Sya'ban, sudah pertengahan yang kedua, dari pertengahan menuju ke bahagian kedua, ujung dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Semakin dekat saja bulan Ramadan yang kita rindukan bersama. Semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa banyak mengambil manfaat kebaikan dunia akhirat dari syahrun azimun mubarakun syahrul Ramadan. Saudaraku rahimakumullah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tanda di antara tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, min alamatis sa'ah, yang tentunya termasuk min alamatis sughra, di antara tanda-tanda kecil. Dalam hal ini dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, ditetapkannya kebodohan. Allah memberikan keterangan yang sangat jelas tentang siapa orang pintar atau alim dan siapa orang yang bodoh, jahil. Orang pintar bukanlah mereka yang menguasai teknologi modern, menguasai iptek, budaya dan sains. Orang pintar adalah para ulama, warasatul anbiya, pewaris nabi. Juga mereka-mereka yang selalu mengevaluasi diri, muhasabah, dan beramal untuk kepentingan hidup ba'dal maut, setelah kematiannya. Adapun orang bodoh, maka Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Surat Ar-Rum ayat ke-6 dan ayat ke-7. Jelas sekali pada dua ayat ini bahwa orang bodoh tidak tahu adalah mereka yang mengetahui berbagai persoalan duniawi, iptek, sains, budaya, adat istiadat, hukum-hukum ekonomi kapitalis, dunia perbankan, ilmu-ilmu lainnya,
akan tetapi mereka bodoh terhadap persoalan-persoalan akhirat. Mereka tidak tahu, tidak mengerti, tidak faham apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat karena kejahilan mereka terhadap ilmu-ilmu syar'i. Ada di antara mereka yang bergelar profesor, doktor, menguasai berbagai bahasa dunia. Ada yang sampai menguasai 7 bahasa dunia sekaligus, Inggris, Jerman, Prancis, bahasa Mandarin, Melayu, India, dan Jepang. Namun justru itu sama sekali tidak faham bahasa Arab. Sehingga membaca Al-Quran pun dia tidak mampu, apalagi memahaminya. Jadi ini hal pertama yang kita harus fahami. Bahwasanya ada tolok ukur menurut Al-Quran mengenai hakikat orang yang berilmu dan hakikat orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu orang yang jahlu anil haq, bodoh akan hakikat kebenaran. Barangkali bentuk kejahilan seperti itu banyak terjadi di negara-negara berpenduduk non-muslim. Akan tetapi kejahilan dan kebodohan terhadap perkara agama juga banyak menimpa kaum muslimin. Bahkan kepada mereka yang bergelar kiai, haji, ustadz, dan santri. Kejahilan yang dimaksud tentu saja bukan jahil dalam arti bahwa mereka sama sekali tidak mengerti amalan dan perintah dalam Islam. Boleh jadi mereka adalah komunitas yang peduli dengan syiar-syiar Islam. Sehingga dia begitu nampak marak. Dan hal-hal yang berbau Islami juga mendominasi. Perayaan-perayaan keagamaan dan simbol-simbol religius seakan-akan menjadi ciri khas banyak orang Islam saat ini. Secara fisik juga tampak dari munculnya bangunan-bangunan masjid yang megah, lembaga-lembaga pendidikan Islam, juga universitas yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu Islam. Lebih hebat lagi banyaknya tayangan-tayangan TV yang bernuansakan Islam. Tabloid dan media-media cetak maupun elektronik lainnya yang juga berlomba-lomba membawakan pesan-pesan Islam. Di saat para pengusung simbol-simbol keislaman itu berbangga dengan apa yang telah mereka lakukan, di saat syiar-syiar Islam nampak marak menghiasi setiap momen keagamaan, di saat media cetak dan elektronik banyak menyajikan tayangan-tayangan religius keagamaan, disitulah mereka mengira itulah Islam yang sebenarnya. Islam yang moderat dan menjejukkan, Islam yang penuh toleran dan menebarkan kasih sayang. Padahal hakikatnya adalah Islam yang menyejukkan bagi para taghut dan musuh-musuh Allah Ta'ala. Islam yang memberikan keuntungan para pemilik industri perfilman dan bisnis. Islam yang mendapatkan sambutan hangat dan tepuk tangan dari kaum kafir barat. Islam yang bisa menampung energi kesalihan dan kemaksiatan sekaligus. Islam yang lebih memuliakan orang-orang jahat, fasik, dan munafik daripada kaum beriman sendiri. Islam yang lebih membumi dan lebih lokalis dengan tetap mempertahankan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan setempat dengan mengesampingkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Disinilah letak kejahilan yang sesungguhnya. Jadi kejahilan yang dimaksud dalam banyak riwayat tersebut lebih mengarah kepada kejahilan terhadap wajibnya bersikap totalitas dalam berislam. Akidah, syariah, akhlak, ekonomi, politik, sosial, dan manhaj, pedoman hidup dalam seluruh kehidupan. Bukan jahil dalam arti tidak bisa baca tulis atau gagap teknologi. Jika hal ini terjadi pada kaum muslimin, mereka memahami Islam secara kafah, tentu saja akan berimplikasi pada kemarahan para taghut, para penguasa-penguasa zalim, penguasa-penguasa yang tidak mau peduli dan tidak mau meninggikan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul di dalam tata cara dia memimpin masyarakat luas. Dari sini mereka menginginkan agar kaum muslimin jauh dari ajaran mereka yang sesungguhnya. Lebih khusus lagi persoalan kembali kepada syariat Islam dalam seluruh dimensi hidup mereka. Kewajiban jihad memerangi musuh-musuh Islam dengan segala maknanya menjadi asing. Konsep pemahaman al-wala wal-bara telah menjadi kabur dan samar. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang berperan menjadi kaki tangan taghut kafir dan membantu mereka dalam memerangi jihad dan mujahidin.
Kejahilan yang sesungguhnya adalah ketika mereka menukar tauhid dengan syirik, menukar syariat yang suci dengan demokrasi liberal yang kotor, menukar wahyu Al-Quran dan sunnah dengan akal yang dangkal, dan menukar kecintaan mereka kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat dengan kebencian, hingga akhirnya mereka lebih mencintai kekufuran, kemunafikan, dan kaum kafir. Hal ini tepat sebagaimana digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh akan tiba kepada manusia tahun-tahun penuh tipu muslihat, tipu daya, di mana pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, sementara orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Di masa itulah para ruwaibidah angkat suara berbicara. Nabi ditanya, apakah ruwaibidah itu? Nabi menjawab, orang bodoh, orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik, berbicara tentang persoalan masyarakat luas. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari ketidakmampuan membedakan hakikat orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Dan tentunya kita berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Sekalipun ilmu agama kita belum terlalu dalam, tetapi Allah bimbing kita menjadi orang yang mengarah kepada orang berilmu yang sebenarnya. Tidak tenggelam di dalam posisi sebagai orang jahil, orang yang bodoh di mata Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.